Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Sri Winarsi. Bagaimana sobat pelajar semua? Pastinya saya berharap sobat online dan sobat pelajar semua dalam kondisi sehat walafiat ya, sehingga bisa belajar bersama-sama dengan kami. Nah, sebagai lanjutan dari materi sebelumnya, kita sebelumnya sudah pernah membahas mengenai anuitas. Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya menyusun tabel rencana pelunasan untuk anuitas ya. Jadi teman-teman dan sobat pelajar tidak dipusingkan dengan rumus angsuran pertama berapa, sisa pinjaman yang kelima berapa. Dari tabel itu semua akan bisa terbaca ya. Untuk itu pastikan sobat pelajar semua menyaksikan videonya sampai selesai sehingga bisa benar-benar paham bagaimana sih cara menyusun tabel yang benar. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita mulai. Berbicara masalah anuitas, sebetulnya sistem ini sudah banyak kita lakukan ya. Misalkan pada saat seorang pinjam ke bank atau membayar kendaraan dengan sistem angsuran, itu sebetulnya penerapan dari anuitas sendiri. Untuk kali ini kita belajar anuitas dengan menggunakan contoh soal. Kita akan belajar membuat tabel rencana pelunasan dengan contoh. Pak Anton meminjam uang di bank 100 juta, suku bunga 10% dalam waktu 5 tahun ya. Nah, untuk membuat tabel rencana pelunasan pastinya kita harus mencari besarnya anuitas dulu. Nah, ini adalah rumus untuk anuitas jika diketahui suku bunga, modal awal, dan periodenya. Nah, kita akan langsung masukkan dari soal yang tadi diberikan, diketahui modalnya atau besar pinjamannya 100 juta, suku bunganya 10%, ini kalau dituliskan dalam bentuk desimal adalah 0,1 per tahun ya. Periodenya 5 tahun. Kemudian kita masukkan saja ke rumus, berarti besarnya anuitas adalah 0,1. 0,1 ini adalah suku bunganya. 100 juta ini adalah pinjamannya. Kemudian ini dimasukkan 1 plus I pangkat N per 1 plus I pangkat N min 1 ya. Nah, dari perhitungan ini diperoleh, ini 10 juta itu dari 0,1 kali 100 juta, 10 juta, 1 plus 1,1 pangkat 5 itu besarnya 1,61051. Sehingga nanti kalau 1,1 pangkat 5 min 1 tinggal dikurangkan 1 di depannya ini. Dari sini diperoleh anuitasnya adalah 26.379.748,079 ya. Jadi kalau mau dibulatkan sebetulnya bisa ya. Cuma nanti akan mempengaruhi hasil dari tabel rencana pelunasan itu sendiri. Nah, di sini kita bulatkannya hanya sampai per seratusan terdekat. Ya. Untuk tabel rencana pelunasan sendiri, komponennya adalah bulan, pinjaman awal, anuitas, di mana anuitas terdiri dari bunga dan angsuran dan sisa pinjaman. 100 juta rupiah, bunga dihitung dari pinjaman awal kali suku bunga, kali 10% tadi atau kali 0,1 ya. Jadi 100 juta kali 0,1 itu 10 juta. Angsuran itu bisa diperoleh dari anuitas ini dikurangi bunga. Jadi ini 16.300 sekian ini diperoleh dari 26.379 sekian dikurangi 10 juta ya.
Sisa pinjaman pastinya adalah dari pinjaman awal dikurangi dengan angsurannya ini. Nah, 100 juta dikurangi 16 juta 379.748,08 ini sisanya. Begitu seterusnya, sisa pinjaman bulan pertama ini akan menjadi pinjaman awal pada bulan kedua. Sehingga diperoleh suku bunganya lagi ini kali 10%, 8,36 sekian. Kemudian ini angsuran kedua diperoleh dari anuitas dikurangi bunga kedua. Sisa pinjaman kedua diperoleh dari pinjaman awal kedua dikurangi angsuran kedua. Dan seterusnya sampai akhirnya pada saat tahun kelima sisa pinjamannya adalah 0. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat semua baik angsuran keberapa atau bunga keberapa ya. Kita bisa melihat bahwa bunga pada bulan keempat adalah ini 4.500 sekian ya. Angsuran pada bulan ketiga adalah ini 19 juta sekian. Nah, jadi lebih mudah, kita tidak perlu menghafalkan rumus. Yang penting tahu bagaimana cara menghitung anuitasnya itu sendiri. Nah, demikian tadi cara mencari tabel rencana pelunasan untuk anuitas. Nah, sebagai bahan latihan, berikut kita sajikan juga beberapa contoh soal agar teman-teman bisa berlatih. Selamat berlatih dan good luck. Nah, demikian tadi materi tentang bagaimana cara membuat tabel rencana pelunasan untuk anuitas. Bagaimana bisa dimengerti? Saya pastinya berharap bahwa teman-teman bisa memahaminya dengan baik ya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya sehingga nanti teman-teman tidak ketinggalan uploadan video pembelajaran kita selanjutnya. Ingatlah selalu bahwa matematika itu mudah. Saya Sri Narsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.